Anita. Anissa itu Anita. Deborah sama Rabi Rizky saya. Kelompok 2 kelas B, kelas reguler B 2024. Analisis pemberdayaan masyarakat desa terhadap aktivitas politik di Desa Marindal 2, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang. Benar? Sudah bisa Sudah disahkan ini laporannya? kalau mereka Sudah siap untuk dipertahankan di depan dosen pengampu tanggal 23 Mei 2026. Tapi di depan dosen pengampu. Kami di sini ngapain? Harusnya panggil bapak ya. Karena akan dipertahankan di depan dosen pengampu. Indikasi apa Nanti akan diisi sama bapak. Karena akan dipertahankan di depan dosen pengampu. Satu orang untuk melihat. Biar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Berarti kalian diuji dengan bapak ya, bukan dengan kami di sini. Iya benar. Dan bagaimana? Kelompoknya apa? Sedang dengan bapak ya. Lalu ini dengan di depan dosen pengampu. Akan dipertahankan di depan Dewan Penguji di kelompok lain. Ibaratnya kelompok sebelumnya juga di ada Dewan Penguji. Ini kalian catat bapak kan? Pengen diuji sama bapak? Benar. Saya nggak merasa, saya nggak merasa kayaknya sebelum ini terlalu yang pertanyaan ke sini. Tapi berapa kali kita melakukan pemilu Sudah disahkan? bagus. Sudah ditetapkan bapak? Kemarin Kalau dia hanya menggunakan kerisa itu pemilu itu sudah dikomunikasikan, sudah disahkan belum? jadi sudah siap. Sekarang tidak. Tadi katanya sudah siap diuji, tapi ini laporan aja belum disahkan, kita mau diuji. Tapi belum bisa mengindikasikan pengajian. Gimana? Ini belum masuk isi laporannya. Kita indikasi apa? Antar aja. Ini bagaimana? Kalau belum disahkan, apa sih uji? Terus di depan dosen pengampu, saya dosen pengampu kalian. Enggak kan? Layak enggak saya di sini? Ketika kalian mintanya akan mempertahankan di depan dosen pengampu. Salah juga ya. Ada lebih dan gambarkan langsung disahkan aja. Nah, sudah disetujui belum? Sudah disahkan belum? Ketika pemilu nanti mereka akan melihat saya kerjaan yang dibuat, menganalisis nah, kelompoknya juga ada masalah. visinya. Ada tidak? Jadi bersiap. Jadi belum siap bang kita ini. Itu diuji. Dengan demikian kita tersiapkan dia menjadi seorang pemilu bulan. Itu sudah kita sudah siap. Bagaimana ini? Ya, Halaman pengesahan sudah disahkan belum? program kerjanya, visinya, rekam jejaknya sudah siap. Sudah. Bagus. Dulu jawabannya. Jika dengan arah pada
dari sini masuk sini. Terus yang selanjutnya itu di sekolah. Sekolah itu dalam loh politik. Aku sini dalam tempat kampanye. Terus ini kantornya bulan apa ya? Dikerjain ya? Jadi bulan apa dia selesai? Karena nggak ada paket nomor mereka. Nggak ada. Oke, silakan.
Video kalian buat aja. Namanya apa jawabannya? Itu bikin senjata. Jadi bukan bikin jujur ya. Kalau kayak gini juga sangat Dimana kami mengambil dari karena kalian harus tanya betul. Makanya tanya orang makanya dari karena harus melihat apakah memang ekspektasi orang siapa mereka siapa itu kan sehingga nanti dapat jawaban udah siap melakukan yang namanya pemilu di tahun 2009. Kalau ternyata sekarang siapa mereka belum, jadi minimal seperti itu. Apakah mereka sudah tahu siapa mereka? Apakah mereka tahu siapa orang yang seharusnya nanti ya meningkatkan perekonomian, kemudian juga sumber daya manusia, semuanya. Dan jadi nanti ketika nanti pemimpinnya apa itu nggak disalahkan si pemimpinnya aja, tapi kita coba untuk proses pikir kita. Saya milih dia, hasilnya kayak ini sama kayak juga sebagai seorang belajar sebagai voter. Kedepannya kita harus seperti ini, jangan dalam prosesnya ini masalah. lebih berfokus pada Kita saat itu memang pentingnya check and balance sebenarnya. lebih berfokus pada pemberdayaan masyarakat berbasis tentang Lihat bagaimana si pemerintahan itu sedangkan kami melihat lebih berfokus pada pemberdayaan pemerintahan masyarakat itu secara menyeluruh terhadap merumuskan kebijakan dan mengimplementasikan kita kebijakan itu prestasi betul-betul. politik di desa Kemudian kita sebagai evaluator kita lihat apakah Kedaulatan dari apakah sudah sesuai dengan ada rencana yang kita lakukan seperti itu. Jadi jangan misalnya dia bagus itu dari badan ini ya. Nah, di salah saya ini di kalau memang jawabannya sebelum sama buat aja dari Fokus pada karena jawaban dari sebelum karena fokusnya tapi kalau ada yang beda dan dia berbeda jawabnya itu Nah, masyarakat desa aja kan. Nah, kalau kita sebelumnya itu mungkin itu kalau kita aja. jadi Ini fokusnya sama. Seluruh masyarakat. kan ini kalian buat dari indikator. Jadi sambungkan di latar belakang. Indikator ini apa? Dan deskriptor apa sih ada? Indikator atau deskriptor? Ini semua berjaya nggak sih? Kalau misalnya memang dia bisa semua indikator, Tapi yang saya tanya oke apa? lah. Ada yang ini kan indikator ini Tiga, subjek empat. namanya. Berjaya nggak sih? Siap ini siap nggak sih ini Langsung aja kalau memang kalian membuat indikatornya apa? segala yang disebutkan yang kita 15 orang tidak ucapkan ini langsung aja jawaban dari masing-masing. Jadi kalau misalnya kalian membuat 1, 2, 3 video orang panjangkan atau kemudian itu membuat landscape. kalau belum siap maka untuk memahami laporan kalian ini dulu. Siapa yang disuruh latar belakang? Jadi bukan narasi yang ini. Ini induktif atau deduktif? Ini kayak hasil wawancara. Ini. Dia bisa berbeda. Ini kalian buat jaraknya itu dibagikan adalah role tugas ya. Soal umumnya. Jadi kalau saya punya di bagian satu spasinya Apa fenomena permasalahan yang kalian temukan? sedapan ini gitu. Jadi misalnya ada 15 orang nih dari yang kalian wawancarai bertanya tentang satu hal. Nomor 2 Dari satu kalian harus ada Nomor 4. jadi kalian atur dia di bagian kalian sekarang ke samping kanan. Jadi kayak menjawab permasalahan paragraf tapi semuanya langsung aja terus dia spasi sama sekali temukan. kalau misalnya memang pendapat dari saya dan juga ini kakaknya reduksi diskriminasi saya ini karena analis kan banyak bukan cuma ide bukan cuma yang dia asli diskriminasi tapi kakak-kakak itu makanya saya arahnya seperti itu. Tapi ini kan masih secara umum. Kemudian yang diskriminasi seperti itu kemudian verifikasi apa dari kesimpulan dari verifikasi yang ada saya di reduksi. Nah, masalah pemberdayaan masyarakat itu bagaimana secara umum rupanya Pak? Saya mau tanya di bagian pembahasan. Pembahasan ini isinya apa? Oke, dari pembahasan. Apa yang mau dibahas? Kelompok yang dulu. Pembahasan. 9. Apa fenomena umumnya? Tahu? Coba.
Indonesia terfokus pemberdayaan masyarakat desa secara umum. Ada orang yang kalau dirinya biasa saja, kemudian dia Terus secara umum pemberdayaan masyarakat itu bagaimana? Dan itu pernah terjadi di desa Marendang nggak? pernah kalian gitu sama teman kalian. Dan satu hal itu banyak yang mereka kayak misalnya caranya. Nah dari sini yang kalian bahas itu hasilnya. Kalian dapat hasil dari wawancara dengan lewat seperti tadi. Apa hasilnya? Kalian bandingkan dengan penelitian yang relevan dan juga teori yang kalian pakai di bab 2. Bab 2 itu Membantu masyarakat supaya kalian dengar di sini kami ngerti apa maknanya dari definisi, kami paham apa maknanya dari definisi dan bukan. Jadi bisa kalian dapat nih agar bisa mengikuti dan hasil wawancara kalian dengan partisipasi siswa itu ketika udah paham seperti apa nanti mereka kegiatan untuk memilih menuju 2029. di desa. Kalian Itu definisi dari pemberdayaan masyarakat. Ada fenomena bagaimana? pertama yang kedua saya sebutnya dengan teori Ada datanya nggak? hasil penelitian relevan. Misalnya contoh di sekolah lain hasilnya sama dengan penelitian yang kalian lakukan. Seperti yang disampaikan misalnya disampaikan nomor 17 bahwa saya desa itu saat ini mengalami tantangan seperti ini. Jadi diri kalian juga sama di sini. Ada nggak? Ada pembahasan. Kemudian dikaitkan juga dengan teori. Kenapa data itu diperoleh misalnya? Kenapa mereka siap? Karena dari teori yang lain yang dipakai oleh penulis itu mengacu pada struktur mereka juga melakukan secara jujur, kemudian ada pasangan yang mengarah pada asas bebas seperti itu. Jadi teori Ekonominya dia pemberdayaan masyarakat. paham? Ada pertanyaan? Jadi nggak usah ini 4.2 pemeriksaan. 4.2 siapa pemilik dan nggak usah Pemberdayaan masyarakat itu bidang ekonomi aja. Saya samakan dengan pemilik. Ayo artikulasinya jelas dan nanti saya kasih 5. Itu tujuannya untuk mengklarifikasinya kesepakat atau perbedaan. Makanya nanti ada begini. Ini sampai saya Kalau misalnya ada persamaan berarti kalian mendukung penelitian yang terdahulu. Nah, data awalnya observasi bagaimana kalian lihat di sana? Penelitian yang terbaru. Dan khusus lah kita. Nah, penelitian kali ini mana? Yang mana? Yang pertama yang kedua. Di desa yang sebelumnya di desa Sama malah kalian tidak buat pembahasan strategi Yang sudah diteliti. yang sudah diteliti. Kami melihat dulu ya. Jadi di sudah banyak yang ikut aktif Jadi sih bisa karena masih ada juga beberapa masyarakat yang belum ikut aktif dengan kegiatan itu Pak. ada kalau memang tidak ada sedikit yang dimasukkan Di awal mata pelajaran sains-nya jawaban dari sama-sama akhir data sama-sama itu bagaimana pemberdayaan masyarakat. dan ketiga-tiganya harus menjawab Misalnya datanya dari atas dari pusat itu masyarakat tidak memberdayakan, tapi yang kalian lihat itu tadi bagaimana masih ada yang tidak, tidak begitu aktif dalam partisipasinya. Nah dari penelitian didukung dari penelitian terdahulu itu bagaimana? Nah dari dapat tipnya bagaimana? Kayak penelitian terdahulu masih berfokus kepada bidang ekonomi bukan partisipasi politik. Nah itu kan ada itu yang disebut apa tadi? ada sebuah-sebuahnya. Kalau kita lihat sebelumnya pemberdayaan dalam bidang ekonomi, sekarang juga ada yang dalam bidang Karena dari nah sama-sama kebaruan dari isu masyarakat sebenarnya itu agensinya saya apa? salah juga kalau bilang itu bukan dari masalah. Masalah dalam fenomena umum itu bagaimana? Lalu fenomena di lapangan kalian kemarin dari itu bagaimana? Itu yang buat dari sisi lahir wawancara. Nah lalu agensinya apa? Memang saya langsung memang dari urusan masalah, tapi dari konsumsi. Jadi dia dari unsur bertanya terus. Itu semua berhubungan dari urusan masalah, Jadi selanjutnya dari masalah apa rumusan masalah semua itu dari connect. penelitian dari riset kalian ini langsung jujur. Jadi kalau misalnya setuju lagi harus menjawab dari urusan masalah kalian. Tiga dari tiga. Politik masyarakat di desa yang kedua, bagaimana apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat desa dan partisipasi politik di desa yang kedua. Dan yang ketiga, bagaimana strategi yang diterapkan
identifikasi masalah kalian ada 3. Terus pembatasan masalah kalian ada 3. Letak pembatasannya itu gimana? Kalau 3 yang diidentifikasi, 3 yang dibatasi, terus identifikasi masalah ada 3. Ini konsepnya bagaimana? Kalau punya udah kalian identifikasi masalahnya ada 3 kan? Terus kalian batasi ada pembatasan masalah di sini. Tapi masih tetap 3. Identifikasi masalah ada 1. Identifikasi masalah kami ada 4 dan juga Ada 4. batas masalah kami itu Berarti Pak laporan kalian ini identifikasi masalahnya cuma 3. Laporan kalian ini berapa lama kami meningkatkan dari kami memasukkan 1 dari urusan masalah ke identifikasi masalah. Oh gitu caranya. Berapa lama kalian bikinnya dan berapa kali? Semester 4 itu cara. Habis diidentifikasi masalahnya 3, dibatasi jadi 3 juga, jadi kerumusan masalah jadi 3 juga. Ini Pak, tulisannya ada sudah selesai. Begitu apa sih yang saya dengan paham. siapa yang nyusun ini? Bab 1. Karena ya isinya ada Laporan kalian ini yang kita sampai kerjain bab apa bab 1? Semua. sudah banyak banget gitu. Karena kalian mau dibuat lagi nilainya dari mana? Bagaimana ini? Ya, ini nanya Dari kata identifikasi masalahnya ada 4. Di sini sudah 3. Ini kan punya kalian berarti. Salah saya, salah kasih kan. Ini logisnya berpikir secara logika. Kalian punya masalah 3 yang kalian dapatkan. pokoknya gini, karena Terus ada pembatasan masalah, tapi tetap 3. Membatasi berarti dalam artian mengurangi kan? pertanyaan saya satu. Dinding Tapi kok tetap 3? warnanya apa? Jawabannya apa? Oke, berdasarkan hasil wawancara saya yang Nah kalau memang semua terkhusus di identifikasi masalahnya dan setelah beberapa paragraf latar belakang yang kita tidak memahaminya, apakah itu latar belakang atau cerita pendek? Terus diidentifikasi, siapa yang mengidentifikasi masalahnya dari latar belakang itu? Ada yang bisa bilang, ada narasumber yang mengatakan misalnya tidak tahu. Ada narasumber yang mengatakan misalnya Lalu yang membuat pembatasan masalahnya kamu tahu kan? kemudian 7 mengatakan sekian. Siapa yang membuat pembatasan masalah? Itu identitas siapa? Nah, bagaimana ini kalau juga? pengelompokan sama, langsung aja semuanya sama. Dari identifikasi masalah 3, hasilnya. Tapi kalau kita terus bikin pembatasan ada 3. Letak di batasnya itu berarti ada cara di mana yang kita pembatasannya. Oke. Karena juga sudah selesai, asal dulu pesan kajian sama teman-teman dari yang Ini identifikasi masalah berangkat dari mana? Lagi misalnya di latar belakang. Tapi di latar belakang kalian jadi identifikasi masalah yang kita bagi. Jadi di mana coba pada yang rasional dan mau bagaimana? Nah ini juga kamu benar juga ya. Identifikasi masalah Langsung sudah pasti, tapi tetap tidak 3. langsung. Jadi jangan kritik aja. Karena kritikan masalah itu dalam Tetap. Jadi mana letak pembatasannya? Oke, saya mau sampaikan mungkin dari ketua kelompok. Bisa kita waktu lagi. Kalian butuh waktu beri apa? Beri? Tapi masih diskusi. Biar kita minggu depan. Kalau masih
Jadi kalau menjadi guru siap siapa? Pentingnya agensinya apa? Oke. Gimana? Ini ada tambahan satu? Lanjut ke bab 2 dulu ya. Masih siap jangan takut sih. Bentar kok. Sekarang udah ada. Serahkan penjelasannya.
untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desanya. Nah kemudian dari tiga yang kami kaji apakah kami mengambil kunci atau bermuara pada analisis pemberdayaan masyarakat desa terhadap partisipasi politik di desa Marinda Jadi yang saya pelajari sampai sekarang bisa kita rasakan dengan cukup tinggi yang manfaatnya. Kalau kita jadi komunitas yang lain, membuat aturan itu, maaf kata tidak layak pak. Kita PKN semester 3, semester 4, laporannya itu besar sama semester 6. Jadi bagian memiliki fakulti yang berada di kita akhir tapi masih nyaman. Ini sudah hampir mencapai ke batas pahit. Coba dijawab yang dan ada manisnya akan diisinya. Karena ini terakhir sidang kan. Sidang 7 juga tadi. Berarti saya punya dia selamat
Daftar wawancara, daftar pertanyaan wawancara ada berapa? 8. Dari mana saudara menyusun daftar wawancara? Daftar pertanyaan wawancara. Sudah. Ini kan tiga ini kan. Ini adalah desain penelitian saudara. Ini di sini. Jadi saudara harus mempertanggungjawabkan apa yang saudara tulis. Dari mana saudara menyusun daftar pertanyaan wawancara ini? Dan deskriptor. Tapi di kantornya ini saya rasa masih kurang untuk sesuai dengan unsur masalah untuk menjawab unsur masalah saudara dalam penelitian ini. Ini tidak saya. Oh iya. Ini penelitiannya kapan? Dari observasi sampai 11 apa nih? 11 Mei. Kalau untuk penelitian kenapa sudah saudara tidak di-stempel? Untuk itu kamu mendapatkan surat kan sekali dengan melakukan proyek. Waktu itu untuk kepala desanya tidak ada karena di waktu hari yang sama untuk dikumpulkan laporannya. Jadi itu kami semua. Tapi di surat yang tertera saat ini sudah di-stempel. Maksud saya, saudara keliru. Surat yang ini yang asli tidak di-stempel. Ya, ini tidak stempel ini. Tetapi ini di sini di stempel. Bagaimana? Ini surat yang sama atau bagaimana? Yang di fotokopi tidak di stempel. Izin untuk surat yang dari desa. ya dari desa dulu lah. Yang di fotokopi nggak di sana. Ini gimana nih? Desa ngasih berapa? Stempel. Itu sih kan. Jadi ini Terus ini hasilnya kok nggak di stempel kalau yang kemarin fotokopi? Terus ini kok nggak apa? Udah dikasih desa berapa? Jadi dikasih berapa? Stempel. Oke, ini. Nah ini nggak bisa stempel. Kalau ini kalian fotokopi. Kok nggak nampak hasil stempelnya? Nah, surat dari fakultas tidak di-stempel. Kenapa? Oh, kenapa? Saudara harus melaksanakan itu yang tidak di-stempel. Izin bu, surat
berdua desa Maryam. Jadi tujuan kalian jadi apa? Tujuan kalian jadi bagaimana hasil dari hasil penelitian kalian? Apakah sudah mencapai tujuan tersebut? Kalian dapat enggak dari hasil yang kalian analisis bagaimana tingkat partisipasi politik apa sebenarnya? Dari hasil yang kami ikuti, kami dapat mengetahui bagaimana tingkat partisipasi masyarakat di desa Berdua ini. Kami melihat untuk partisipasi masyarakat cukup baik. Kemudian banyak juga masyarakat yang mau mengikuti kegiatan-kegiatan atau program yang dilakukan oleh lembaga desa, seperti musyawarah desa, gotong royong. Kemudian ketika ada kegiatan-kegiatan juga masyarakat itu masih aktif untuk mengikuti kegiatan yang ada di desa. Itu bagaimana tingkat partisipasi mereka? Dapat faktor yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat. Bagaimana apa yang kalian lakukan setelah kalian mengidentifikasi dan menganalisis? Apa temuannya? Ada berapa jumlah dalam penelitian ini? 3. Berapa yakin dari 10 narasumber ini sudah mewakili seluruh masyarakat yang ada di desa mereka? Berapa kali data yang kalian dapatkan ini dapat mewakili seluruh masyarakat mereka? Mengapa 10? Apakah sudah mewakili mereka yang 10 ini? Masih masyarakatnya, masih politiknya. Jadi sudah kompak saja. Pedomannya dari mana? Dari mana? Yang maksud saya pedoman penulisan pedoman penulisan laporannya. Ada lihat laporan dari mana yang bikin laporannya, atau sebelumnya memang bikin laporan saja. Ada perubahan tulisan yang itu reduksi data, bapak ini ngomongnya ini. Boleh pernah lihat seperti itu? Ini sudah Bapak Budi Masya narasumber 1. Beliau, saya aja nggak yakin kalau kalian bisa jelaskan
sepanjang ini. Bapak ini bisa jelaskan sampai sepanjang ini. Jadi nggak tahu berapa paragraf ini. Bisa jelaskan sepanjang ini. Ceramah nih Bapak sama kalian. Izin Pak, dalam satu paragraf itu sudah menjawab semua pertanyaan tidak Pak sudah lakukan. Begitu. Juga bisa kok pernyataan langsung. Itu udah tanda tangan Kak? Apa gimana? Emang yang kalian tanyakan apa? Ada nggak? Dalam paragraf. Kalau pernyataan langsung, izin Pak untuk pernyataan langsungnya ada di display data yang kita perlu. Oh, display data itu pernyataan langsung. Tahu nggak display data itu? Apa maksudnya display data? 17 04 display data itu apa? Display data adalah suatu perangkat kerja yang disusun secara sistematis untuk menyusun seluruh laporan melalui dari perumusan masalah hingga penarikan kesimpulan. Saya cuma minta definisi display data apa 17 apa itu display data? Display data itu kan ngapain sih? Ini adalah penilaian Penguasaan analisis data. dari deskripsinya aja. Kalian tidak bisa mendeskripsikan itu bagaimana cara kalian untuk menganalisis data. Mendisplay data itu ngapain di situ? Mereduksi itu ngapain di situ? Verifikasi data itu ngapain di situ? Untuk deskripsinya aja kan, deskripsikannya itu bisa. Izin Pak, display data itu untuk merancang sebuah laporan. Merancang. Yang lain juga nggak tahu. Nggak ada yang lihat. Izin Pak, yang dimana display data itu merupakan hasil data yang diperoleh dari reduksi data selanjutnya yang akan dicoba menjadi dan disusun di bagian Namanya? Nah, kita berbasis data, tetapi menggunakan data kalau bisa dibilang data dan soal itu setelah itu kita mendisplay itu apa? Kita menyajikan data dari yang telah kita reduksi, yang kita butuhkan. Menyajikan dalam arti bagaimana? Kita sudah menyajikan dalam bahasa kita sendiri. Sementara yang kalian cantumkan, siapa sih yang menyusun display data? Kok nggak mau bicara? Yang menyusun display data siapa? Semuanya tuh bagaimana sih? Ini laporan kalian tidak mau. Nah, jadi ini dari setiap data marketing tadi data wawancara sini udah mencakup semua. Yang ini kan reduksi data. Semua pertanyaan itu udah mencakup semua. Kenapa nggak dipetakan? Makanya saya tanya kalian pernah nggak ada di sini? Bagaimana? Belum pernah. Laporan-laporan sebelumnya tidak ada itu pernah.
juga? Enggak. Jadi ini inisiatif begini. Atau bagaimana? Atau kalian kamu suara itu kan, terus kamu suara hasil wawancara dengan apa, terus suruh AI atau website mana terangkum, simpulkan apa jawaban dari narasumber kami ini, atau bagaimana ini bisa sepanjang ini? Kalian ingat nggak apa yang disampaikan di berita? Ingat nggak apa yang disampaikan di berita? Ingat apa yang disampaikan dia? Berita mengatakan bahwa ibu itu melihat banyak masyarakat yang ikut dalam melakukan Bukan. Apa yang disampaikan di berita? berita mengatakan ibu itu Apa yang disampaikan di berita? Kan dia ingat masuk kata dibagi dua. Tapi kamu nggak ada baca Al-Quran ini kan? Dibagi dua. Tapi kamu nggak paham apa yang disampaikan di berita. Kamu nggak tahu apa yang disampaikan di berita. Oke, ulang dulu. Berani. Ini sebenarnya kelompok berapa? Ini kelompok berapa? Kelas B. Jadi gimana gitu bagiannya? Jadi mereka hanya memahami apa yang mengajarkan saja. Tadi saya tanyakan, ini semua ngerjain semua. Tapi ditanya pemahaman satu persatu tidak paham. Gimana bisa ditanya logisnya? Ketika mengerjakan semua maka tidak paham. Jadi di antara salah satu itu kemarin juga yang pernah lihat skripsi yang pernah lagi siang gimana? Jujur? Gimana? Udah pernah? Udah? Pernah lihat Bapak bagaimana? Enggak begini kan? Bukan? Dipetakan ya? Kalau mencari indikasinya apa di orang yang mana itu dipetakan. Penduduk ini bagaimana, bersama ini bagaimana. Jadi kami kan nggak tahu bagaimana. Oke. Selanjutnya display data. Kita mau mana? Lalu pertama display data. Ada berapa display data lain? Indikator kalian ada berapa? Ada apa saja? Jadi apa itu berapa ya? Indikator. Kalau mau apa itu? Silakan aja. Kita ada yang salah satu yang mengerjakan mulai. Oh jadi ini udah benar, gak ada yang mau revisi displaynya. Saya minta satu orang maju. Gak ada, oke testing. Kita lanjut ya, prosesnya. Ini juga begini cara mengerjakan. Kalau kita mau revisi tidak masalah. Saya cuma minta maju agar kalian bisa lihat bagaimana contohnya. Tapi maju pun tidak begini. Masih tidak lanjut. Apa hubungan kalian dengan aku?
data kalian, tapi kalian udah menjanjikan atas dasar bahasa kalian sendiri. Itu yang kalian lakukan. Penyajian data, data atau penyajian data kalau bahasa Indonesia. Kalian sih sosok Inggris, padahal ada yang itu menurut Sugiono ya. Reduksi, display, verifikasi. Padahal kalau bahasa Indonesia ada penyajian data, ada penarikan kesimpulan. Kan ini bahasa Indonesia. Terus dari sini ada satu apa? Boleh. Oke. Itu selanjutnya. Jadi ada dua tahap, ada partisipasi otonom, lalu mobilisasi. Nah, sesuai harapannya. Saya juga satu kan bahasa kalian. Baru diverifikasi datanya. Jadi bukan begini ya. Kebanyakan. Ini pertanyaan ya. Berarti ini masih data. Data. Jadi bagaimana tingkat partisipasi masyarakat di sana? Dari sistemnya cerdas remaja dan tapi artikulasinya juga nggak jelas kurang ini mah. Lebih cukup baik ini partisipasi mereka di bagian mananya? Siapa yang mengikuti musyawarah desa? Dari 10 narasumber yang saya wawancarai ada berapa yang mengikuti musyawarah desa? Oh, jadi yang dua itu mengikuti musyawarah desa. Jadi dari dua orang itu sudah mengakui ya masyarakat lainnya. Oke, tadi saya tanyakan ke Komisi 3 kan, apakah yang 10 orang ini sudah mewakili masyarakat lainnya? Dua orang itu cukup. Dua orang ini masyarakat biasa. Ini di desa mana? Desa mereka. Kan yes. Mereka aktif musyawarah desa. Mereka nyampaikan aspirasi nggak? Jadi letak pemberdayaan masyarakatnya di mana sih terhadap partisipasi politik? Analisis pemberdayaan masyarakat desa terhadap partisipasi politik di desa mereka. Pemberdayaan bagaimana yang dilakukan desa tersebut untuk memberdayakan masyarakat terhadap partisipasi politik? Diperdayakan bagaimana? Jika kalian lihat dari sisi partisipasi politik.
surat kan di sini 19 Mei. Surat yang keluar 19 Mei. Di sini misalnya tanggal 12. Surat keluar tanggal 19. Ini tanggal surat keluar kan? Marendal 19 Mei 2025. Ada lagi surat yang 12 Mei. Ini surat yang baik lagi. Ini benar-benar nih. Coba maju-maju ya, kita lihat apa. Ada surat yang tanggal 12, Marendal 12, ada Marendal 19. Suratnya keluar sebenarnya tanggal berapa? Tanggal 12 atau tanggal 19? Surat rekomendasi izin riset ke ini surat keterangannya. Nah, diizinkan suratnya keluar tanggal 12, tapi kan udah bisa tanggal 11. Oh. Tapi ini riset keduanya. Keterangan kelas akademi riset. Ada beberapa peraturan, soalnya Udah ada suratnya? Mana? Ada apa? Karena memang benar sama apa halaman pengesahan akan dipertahankan di depan dewan posisinya di depan dosen pengampu. Ini ya. Itu hasil penelitian ya. Itu sangat bukan apa yang saya dapatkan di lapangan. Oke. Apakah kelompok satu kelas C yang siap beruji? Siapa? Hasilnya. apakah kelompok kelas C siap untuk diuji? Siapa? Strategi itu bagaimana? Silakan diapain. Ini masih data mentah juga yang baik. Udah berfokus saja pembahasan apa dibahas itu. Nah, jadi teori dari siapa? Hansen. Ini kalau teori dari apa? Dari media loh, partisipasi politik. Jadi teori yang kalian gunakan itu sudah terjawab. Teori yang masalah sudah. Misalnya dunia ya. Mana?
masyarakat. Oh, itu pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi. Nah, sementara kalian berbimbingan terhadap partisipasi politik. Ekonomi itu politik. Letak pemberdayaan masyarakat di situ karena sebenarnya kayak identik serta manfaat dalam musyawarah desa tersebut. Jadi nggak hanya dominasi elit aja, nggak hanya kayak dipikir biar kita aja yang menyusun kebijakan untuk pembangunan desa ini, tapi mereka diikut sertakan, ayo datang kayak gitu. Caranya akan bisa lebih. Oke. Lebih spesifik sekali. Pemberdayaan masyarakat terutama di bidang partisipasi politik. Dan itu kalau memang dilibatkan oleh masyarakat, dilibatkan oleh pemerintah dalam musyawarah desa itu luar biasa loh. Karena saya kemarin penelitian di desa sampai di Jawa Timur. Jadi itu yang mewakili masyarakat dalam musyawarah desa itu hanya tokoh-tokoh itu. Jadi belum mewakili ada siapa? Tokoh itu kan, tapi ada kepala dusunnya. Kalau perempuan itu diwakili oleh PKK, posyandu. Jadi masyarakat itu tak terlibat, tapi memang dari utusan-utusannya itu yang mewakili itu mewakili suaranya gitu. Tapi kalau memang masyarakat yang dilibatkan, tapi yang kalian tanyakan itu masyarakatnya cuma dua loh. Kan? Makanya saya tanyakan kembali ketika mewakili dulu. Tapi jangan lupa selanjutnya itu ada selesai. Kita langsung dulu Pak. Ya. Sekarang pertanyaan selesai. Ada yang disampaikan? Sudah. Sudah nggak? Sudah petang dulu.